Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing. Tidak membatasi kita untuk meninggikan namanya. Amin. Kita mau memuji Dia, kita mau memuliakan Dia. Kita mau pandang kemuliaan Tuhan, Imam besar Maha Agung kita. Terima kasih Tuhan, mari kita sama-sama mau bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah Pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di depan tahta-Mu Tuhan. Sujud Di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kami tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Terima kasih Tuhan, Engkau selamatkan hidup kami. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang,
kasih Bapa. Terima kasih. Kau Allah yang mulia. Kau rela mati demi menebus dosa kami. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Syukur hanya bagimu. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Untuk itu kita mau memuji Dia. Kita mau tinggikan namanya pada saat pagi hari ini. Terima kasih. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Terima kasih Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. kami sembah Engkau Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, Kami mengundang Bapak Gembala. karya-Mu. Mulai doa pembukaan. Haleluya. Selamatkan Jiwaku Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hantar kami di minggu yang keempat, di Ya, bulan yang kelima tahun 2020. haleluya. Meskipun situasi kondisi Tuhan, keadaan yang tidak menyenangkan, di tengah-tengah wabah COVID-19, sekalipun kami harus beribadah di rumah, Ya Yesus. tetapi damai sejahtera-Mu Amin. tidak akan meninggalkan kami. Benar Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami di pagi ini. Haleluya. Sekalipun kami Tuhan ada di rumah, tidak mengurangi Tuhan rasa hormat kami kepadamu. Ya, Yesus. Kami akan sungguh-sungguh memuji, Haleluya. membesarkan nama Tuhan, Haleluya. Raja yang adil dan Raja yang mulia. Amin. Terima kasih Tuhan. Urapi para pelayan-Mu yang akan melayani di pagi ini. Urapan Tuhan atas mereka dan juga atas jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini. Ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan dengan berkat ilahi, yang sakit sembuh. Amin. Kami yang lemah dikuatkan. Haleluya. Kami percaya Tuhan ada sekalipun kami berada di rumah. Iya Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami dari awal sampai akhir, dan kuasai setiap kami dengan Roh yang kudus. Amin. Sehingga pikiran kami, konsentrasi kami hanya tertuju kepadamu. Iya Tuhan. Segala kuasa yang tidak berkenan, terutama roh si iblis, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Kami Yesus. undang Roh Kudus, Ya, buat Tuhan. kami bebas Amin. untuk Haleluya. memuji-Mu saat ini. Ibadah ini kami buka dan mulai dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya, kita berkata
Amin. Puji Tuhan. Besar harapan kita semua, kita dalam keadaan sehat. Apapun yang terjadi hari-hari ini, yang menimpa bangsa kita, bahkan dunia. Tapi kita yakin percaya, kalau kita ada sebagaimana ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar kita semua memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kalau kita ada, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Hanya dengan ucapan syukur kita. Dan terima kasih kita yang tidak terhingga kepada Tuhan. Haleluya. Biar segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Haleluya. Dan segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak-sorak, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Memuji Tuhan. Dan segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Dan segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Mari kita sama-sama bersorak-sorak, bersukacitalah. Kita mau bersorak di hadapan Tuhan Allah kita. Di hadapan Haleluya. Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, amin, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, haleluya, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. haleluya. Haleluya. Saudara, kita dipilih dari segala bangsa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, Yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah
dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi. Ayo jemaat nyanyi. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya saudara sekalian. Kita akan diisi dengan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran Haleluya. untuk diisi dengan firman Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan, rendahkan diri kami Tuhan. Kami minta ampun padamu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah Tuhan. Ampunilah. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, haleluya. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, cari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, ampunilah, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada Tuhan. Dan biarlah kami mau terus Tuhan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada arti apa-apa ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat karisma dimanapun berada saat ini. Kiranya saat ini kita masih bersyukur kepada Tuhan, masih terus bersyukur karena kita masih ada sebagaimana kita ada. Dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi andalan dalam hidup kita. Baik, kita akan belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Saya terus masih belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pagi hari ini adalah tak akan goyah. Kita buka di dalam Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Semua orang tahu bahwa saat ini di seluruh dunia sedang dihadapi kekhawatiran akibat virus COVID-19 ini. Tidak ada yang bisa melawan virus ini dan sampai saat ini pun belum ada obatnya atau vaksinnya. Indonesia pernah mengalami kerusuhan tahun 1998 dan juga tsunami tahun 2004 yang menelan ratusan ribu korban jiwa. Tapi peristiwa itu bisa diprediksi dan hanya beberapa hari atau beberapa minggu itu sudah selesai. Sehingga bisa dilakukan penanggulangan dengan cepat. Tapi kalau sekarang semua tidak ada yang tahu kapan wabah ini akan berakhir. Sementara semua aspek kehidupan akan semakin hancur. Saat ini semua orang sedang menghadapi pencobaan yang terlalu berat untuk ditanggung. Dampak dari virus ini luar biasa. Bukan saja untuk kesehatan, tetapi seluruh aspek kehidupan kita terganggu. Banyak usaha yang bangkrut, banyak yang di PHK, dan kejahatan akan semakin merajalela. Kekhawatiran adalah beban. Dalam Amsal 12 ayat 25 dikatakan bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran membuat hati orang bungkuk. Artinya apa? Beban, kecemasan, dan ketakutan pada jiwa manusia yang menekannya membuatnya tidak mampu mengerahkan tenaga untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Tidak mampu lagi mengumpulkan kekuatan untuk menanggung apa yang harus ditanggung. Sehingga membuatnya terbungkuk, melemahkan, dan menenggelamkannya. Kita sebagai orang percaya sangat bersyukur memiliki Allah yang selalu mau menanggung beban kita. Bahkan dalam ayat ini kita diajak untuk menyerahkan beban dan kekhawatiran kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa menyerahkan segala beban dan kekhawatiran kita kepada Allah? Yang pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Apa arti merendahkan diri? Merendahkan diri adalah menjadikan diri kita menjadi merasa kurang. Kita terbuka dengan kekurangan kita. Merendahkan diri juga berarti bergantung sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. Sehingga kita tidak menjalani hidup dengan cara pandang kita, tetapi cara pandang Allah. Mungkin dengan adanya wabah ini kita mau kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin dulu sebelum ada wabah ini hidup kita sudah merasa nyaman. Kita tidak merasa ada kekurangan suatu apapun. Dan hidup yang kita jalani seturut maunya kita. Bukan maunya Tuhan. Sehingga kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tanpa kita sadari sudah mulai ada kesombongan dalam diri kita. Kita merasa mampu, kita merasa kuat, merasa bisa untuk menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Dan saya percaya banyak umat Tuhan saat ini yang berdoa kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh.
Memohon kepada Tuhan supaya masa yang sukar ini cepat berlalu. Dan saya juga percaya segala hal yang terjadi saat ini di dunia ini, itu semua atas rencana Tuhan. Tuhan mau supaya seluruh umatnya di dunia ini kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena saat ini kita tidak bisa lagi mengandalkan yang ada pada kita selain dari Tuhan. Kekayaan kita, kepintaran kita, kekuatan kita, saat ini tidak ada yang bisa kita andalkan. Orang terkaya se-Indonesia pun saat ini sedang mengalami kerugian ratusan triliun karena wabah ini. Tak ada lagi yang bisa diandalkan saat ini, kecuali hanya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita mau kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyerahkan segala beban dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau terus belajar untuk mempercayainya. Mempercayai Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Undangan Yesus yang begitu manis ditujukan kepada semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat oleh persoalan hidup. Yesus mengajak kita dengan kata marilah. Dan itu kata marilah itu adalah kalimat ajakan untuk datang kepadanya. Saudara, kalau ada orang yang mengajak kita, misalnya ada orang yang mengajak berbisnis atau ada orang yang mengajak kita pergi ke suatu tempat, tapi kalau kita tidak kenal dengan orang itu, kita tidak percaya dengan orang itu, maka hati kita akan merasa was-was, tidak tenang, takut. Karena kita tidak kenal siapa orang yang mengajak kita itu. Tapi kalau kita kenal dan percaya kepada siapa yang mengajak kita itu, maka kita akan merasa tenang. Demikian juga kalau kita mengenal Yesus secara pribadi, kita kenal siapa Yesus itu. Ketika dia mengajak kita, marilah kepadaku yang letih lesu, kita percaya. Semakin percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup untuk menolong kita dari beban berat, maka kita akan merasa lega. Kita akan merasa kelegaan, damai sejahtera, ketenangan, walau saat ini badai sedang menerpa hidup kita. Oleh sebab itu, kita mau terus belajar untuk semakin percaya kepada Yesus. Ingat undangan Yesus, marilah kepadaku yang letih lesu, lemah dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kita percaya akan kata-kata Yesus ini, maka kita mau datang kepada Dia. Apa yang dapat kita peroleh dari penyerahan diri kita kepada Tuhan? Yang pertama dari ayat Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang kita peroleh saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, yaitu Allah akan memelihara hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah kesentosaan batin yang dibawa oleh Roh Kudus. Nah, perasaan yang meliputi keyakinan yang teguh bahwa Yesus dekat dan kasih Allah bekerja dalam kehidupan kita demi kebaikan. Itu yang Allah berikan ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan membuat kita tetap tenang walau di tengah badai. Jadi semua yang terjadi hari-hari ini, kita tetap tenang, kita tetap memiliki damai sejahtera. Karena Allah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera. Seharusnya kalau tidak ada wabah COVID-19 ini, tanggal 21 Mei kita merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Dilanjutkan malamnya dengan
doa kepenuhan Roh Kudus selama 10 hari. Tetapi saat ini pun kita percaya kita bisa berdoa di rumah masing-masing. Supaya Roh Kudus terus memenuhi hati dan pikiran kita senantiasa. Sehingga kita beroleh ketenangan dan kekuatan dalam masa-masa yang sulit ini. Roh Kudus yang dijanjikan Allah adalah roh penolong, Parakletos. Dan kita yakin bahwa dalam menghadapi masa-masa sekarang ini ada roh penolong dalam hidup kita. Ketika kita menyerahkan segala kesusahan kita di hadapan Allah dalam doa, damai sejahtera akan mengawali pintu hati dan pikiran kita. Sehingga dapat mencegah kesusahan dan duka cita hidup kita. Kita akan merasa aman dan bersukacita di dalam Tuhan. Dengan adanya damai sejahtera dalam hati kita dan pikiran kita, maka kita akan melewati semua ini bersama dengan Tuhan. Di mana ada damai sejahtera Allah, disitulah ada sukacita dan pengharapan. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk terus bertahan di masa yang sulit seperti sekarang ini. Yang kedua, apa yang kita peroleh setelah kita menyerahkan diri kepada Tuhan, selain Allah memelihara hati dan pikiran kita dalam damai sejahtera, yang kedua adalah Dia tidak akan membiarkan kita goyah. Kita tidak akan dibiarkan goyah oleh Tuhan kalau kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Arti kata goyah itu adalah goyang karena tidak kuku letaknya. Misalnya sebuah tiang dasarnya itu tidak kuat. Maka dia akan goyah dan kalau diterpa angin badai, tiang itu akan roboh dan jatuh. Kekhawatiran, beban berat, persoalan hidup adalah faktor yang bisa membuat orang menjadi goyah imannya dan lama-lama akan jatuh. Allah tahu hal itu. Itu sebabnya kita harus menyerahkan diri kepada Allah supaya kita tidak goyah. Ketika kita menyerahkan diri dalam doa dengan sungguh-sungguh dan benar-benar di hadapan Allah dengan penuh iman, maka Dia tidak akan membiarkan kita goyah, Dia akan menopang kita. Amin. Kita semua percaya, semua ini akan indah pada waktunya. Semua ini Tuhan punya rencana indah bagi setiap umatnya di seluruh dunia ini. Tuhan mau melihat umatnya itu berserah dan berharap kepadanya. Tuhan ingin seluruh umatnya itu semakin dekat kepadanya, bukan semakin jauh. Dan biarlah dengan adanya peristiwa ini membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Bukan malah semakin jauh. Semakin mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan semakin sadar bahwa hidup ini jangan kita sia-siakan untuk perkara-perkara duniawi. Tetapi kita mau mengisi hidup ini dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dulu mungkin kita seringkali menganggap remeh ibadah-ibadah kita. Kita sudah terlalu zona nyaman dalam hidup kita. Hari-hari untuk kita ibadah, kita isi untuk hal-hal yang hanya menyenangkan daging ini. Sekarang akibat COVID ini kita tidak bisa kemana-mana. Itu sebabnya pergunakan waktu yang ada saat ini untuk kita mengisi waktu kita dengan kita menyerahkan diri dalam doa-doa kita. Itu sebabnya saat ini walaupun kita tidak bisa ibadah secara offline, tapi kita bisa ibadah secara online, gunakan sebaik-baiknya. Jangan menganggap bahwa ibadah online ini dianggap remeh juga, tapi kita sungguh-sungguh ingin menikmati ibadah walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. Disitulah ada kekuatan Allah. Kita percaya saat kita walaupun beribadah secara online, tapi kalau hati kita sungguh-sungguh dan benar-benar rindu kepada Tuhan,
maka saat ibadah pun kita dapat rasakan kehadiran Tuhan. Walaupun hanya di rumah kita masing-masing. Itu sebabnya semua jemaat karisma yang ada terus rindu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Terus rindu untuk datang ibadah kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. 1 bulan lebih kita sudah tidak saling berjumpa. Tetapi kita percaya ibadah online kita pun diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya biarlah hari-hari ini kita mau isi. Hari-hari yang ada saat ini kita mau isi dengan hal-hal yang tidak sia-sia. Kita isi dengan kita mau terus menyenangkan Tuhan. Dalam doa kita, dalam ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita angkat satu pujian, tiada pernah kuragukan. Kita percaya, jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragu akan kekuatan kuasa Tuhan. Sekalipun saat ini kita melihat di kiri kanan kita banyak yang rebah. Di kiri kanan kita banyak yang mulai jatuh. Tapi kita percaya sebagai anak Tuhan. Kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Tidak akan pernah dibiarkannya kita jatuh. Tidak akan pernah dibiarkannya kita goyah. Dia akan menopang dengan tangan kasih-Nya. Itu sebabnya kita nyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh. Bahwa kita tidak ragu akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau
bagiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Inilah yang menjadi keyakinan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tak akan goyah karena Engkaulah yang terus menjadi penolong hidup kami. Walaupun banyak orang yang rebah di sisi kami, tapi kami percaya kami akan tetap berdiri teguh bersama dengan Yesus yang menjadi penolong dan satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang begitu luar biasa. Allah yang peduli, Allah yang mau selalu memberikan pertolongan bagi kami. Dan kami yakin saat badai berlalu, Engkau akan berikan yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sama-sama sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebelum kita akan tutup ibadah online kita, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Ibadah Karisma Kids akan diadakan setiap pukul 10.30 selesai ibadah raya online. Mari kita ajak anak-anak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sekian dan terima kasih dan saya serahkan kepada worship leader. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita yang ada di rumah kita mau sama-sama bangkit berdiri. Engkau Tuhan kami tinggikan. Haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Engkau Tuhan kami undang Bapak Gembala untuk mengakhiri di dalam doa. Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Haleluya. Kami sangat bersyukur Tuhan. Pagi ini kami kembali mendapat firman Tuhan Ya. melalui hamba-Mu. Dan biarlah firman ini menjadi rema yang bisa Tuhan membangkitkan kami semangat, Haleluya. kekuatan. Bahkan kami dapat kembali menjalani hari-hari yang sukar ini dengan kekuatan ilahi. Biarlah sebentar Tuhan, kami yang tinggal di rumah, boleh tetap Tuhan sertai, beri damai sejahtera. Amin. Bahkan Kau tetap memberikan kemenangan Ya, di Yesus. hari-hari yang akan datang. Haleluya. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kami telah terima firman Tuhan dan biarlah kami simpan taruh dalam hati kami supaya kami tidak berdosa kepadamu. Ya Tuhan. Sebab itu kami akhiri ibadah kami di pagi ini. Terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita. Baik persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.